Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Beranda Ngobrol bersama saya El Nando dan rekan saya Bang Albin Akmal. Yang paling Keren. Oh, keren. 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 Bukan ganteng. Jangan ganteng. Apa? Kalau ganteng banyak cewek-cewek dah. Itu jangan. Kena marah ya. Yang paling keren. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Dia adalah seorang founder di kedai kopi WD. Yang singkatannya itu adalah Warung Dusun. Pada malam hari ini telah datang Bang Robi. Robi. Apa kabar Bang Robi? Alhamdulillah baik. Wah, Robi. sehat Bang? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi ngobrolnya sama Bang Robi, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa sebetulnya sosok dari Bang Robi itu sendiri. Tapi bukan goib, sosok. Tahu kau? Bukan. Aku kan ngerinya bahasa Indonesia nih, woi. Campur. Jadi Boleh nih cerita sedikit nih. Oh, iya. Perkenalan Robi. Mungkin asli mana dan mungkin bisa ceritakan juga perjalanan singkat ya. Dan mungkin masa sekolah sampai ke hari ini gitu. Perjalanan singkat. Jadi masuk kalau kayak sekolah-sekolah ya. Sekolah kita Kita masuk. Biar kawan-kawan di Beranda Ngobrol tahu Lokal. Bukan cuma kopi lokal. Iya. Iya. Bang Robi juga lokal. Tapi selera internasional. Amin. Dari Uyang tidak kak? Tidak usah ya? Tidak usah ya? Di Jawa, lama. Oke. Pakai tiga hi. Kalau asli Morinim kak. Asli Kan? Morinim. Jember gitu nih yang mana lagi? Aslinya Jemerinim, nining aku Jember Kemet Kampung. Kampung Pat. Kemit. Kemit, Kampung. Kampung Pat. Kecil-kecil aku di depan gor. Enggak. Apa? Di kantor. Dulu kan mau makan beban. Oh, Nah, itu. Historinya panjang itu. Itu. Boleh kawan-kawan ulik nanti. Mm-mm. Di situ ada rumah makan. Nenek juga Oke. saru kan. Oke. Tahu. Nah. Oke, Bi. Kita lanjut, Bi. Iya. Histori. Makanya Jember asli Jember Morinim tadi kak. Aku lahir di situlah di Morinim juga, di Bemban juga. SD aku di situlah, SD almarhum, Oke. SD 8. Iya, Nah, sekarang jadi Kemenkumham itu. jadi migrasi kak. Migrasi, ya. Imigrasi. Di bawah imigrasi tuh, di bawah tanahnya kak sekarang. Oh, SD 8. iya. Itu. Sekarang sudah jadi kantor. Masih ada? Enggak ada lagi dong. Nggak ada lagi. Enggak ada lah. Nggak ada Kemana lagi. dia? Sudah jadi Bersembunyi kantor. nggak dia? Enggak, dia sudah jadi kantor. Nah, itu SD. Jadi SMP-nya nyebrang dikit. Nyebrang lagi. SMP 2. Oh, SMP SMP 2. SMP Negeri 2. Oke. Nah, cita-cita aku dulu SMA pengen. Kalau udah semansa, SMA 2, sekarang SMA 3 kak Iya. SMA 3. Ya, SMA 3. Nah, berhubung dinas perhubungan, maksud aku berhubung tidak sesuai dengan apa namanya kriteria diri, Iya. jadi balik STM kak. Oh, STM. SMK. Balik STM dulu. Negeri. Banyak cewek pasti ya di STM. Yo, kalau incaran dulu Cewek. semansa kak. Cewek belum berlembi. Kalau di STM tuh cewek belum berlembi. Iya, zaman itu ya. Jadi kalau kuliah tidak mati, Oh, iya. Bukan Tapi tidak. hatam ya? sedikit lah. Aku udah kuliah kak. Oke. Jadi begitu apa namanya, habis tamat SMA itu aku langsung pernah kerja beberapa masuk kerja di perusahaan, juga kerja di leasing. Sempat dulu. Habis itu sempat jalan-jalan lah, bukan nyari loka pengalaman jalan-jalan. Itu langsung include biasanya Bi. Langsung lokak juga. Sebenarnya nyari relasi jiwong tuh kan, karena yang biasanya yang bisa ngebentuk dan mengembangkan itu relasi bukan duit. Kadang duit itu bisa hilang baik tanpa relasi. Tapi kalau relasi itu tadi tuh panjang dia, berbuntut. berbuntut ya.
Jadi aku mulai merintis usaha itu tahun 2015. 2015. Dulu di sebelah sederhana, namanya Anugerah Cafe. Anugerah Cafe. Itu setelah menikah. Sebelum menikah. Sebelum menikah. Aku menikah tahun 2017. 2017. Ya. Jadi tahun 2015 aku merintis namanya Anugerah Cafe, itu di sebelah sederhana. Sekarang sudah jadi apa itu kantor lah. Atau apa. Tahun 2015 itu belum ada Kak kafe-kafe. Boleh aku sebut selain dari itu Boleh? Dulu ada Amora Cafe. Ya betul lah, Nah, itu. Amora Cafe. Amora Cafe, Anugerah Cafe. Cuman dua. Ya, Duh. ya, ya, ya. Tapi memang kalau untuk yang lebih ngetren, istilahnya itu isi dalamnya itu belum. Kalau aku kan lebih ke vintage temanya dulu. Oh ya, masa lalu ya. Nah, tema-tema vintage aku bikin di situ. Temanya lebih ke tema tempat. Aku sudah main kopi juga Kak. Kopi Udah Semendo. lama. Di 2015 tadi. 2015. Tapi itulah tadi kan karena belum adanya kopi yang menurut kita sekarang ini kopi bukan specialty, premium lah. Iya, Premium coffee. Dulu aku sempat ke Semende, itu ngambil kopi itu yang jemur-jemur di pinggir jalan itu. Oke. Aku ambil tradisional kopi, kemudian aku sangrai pakai kuali, aku blender dulu Kak. Zaman-zaman itu aku belum mengerti lah yang namanya Robusta Arabica, itu kan campur dulu Kak. Blender. Tahun 2015. Buat kue. Nggak pacak bawa kue aku nih. Bukan blender. Oh iya, blender. Karena Di blending ya. grinder itu 2015 tahun ya itu. 2015 itu Belum ada terlalu populer. belum terlalu populer dan harga grinder itu mahal dulu. Yang manual be mahal itu. Nah, jadi di tahun 2015 aku nyangrai, Yang lain. kemudian grinder kopi itu tahun 2015. Itu dulu kopinya lucu loh. Tapi apa tuh? Jadi kopi itu setelah dibubuk, aku masuk ke dalam teko, aku masak, kemudian aku endap ke diendap. Begitu dia ngendap, yang tanpa ampas tadi, aku masuk dalam botol, masuk dalam kulkas. Begitu nak pesan kopi, panasi lagi, injek gula. Woi, masuk. Nah itu dulu Kak. Jadi ciri khasnya ada Kak. Dulu itu, itu cerita kopi pertama sekali. Itu ada tuh di galeri aku di Kak Odik. Rintisannya Iya, ya. Kak Mulai Odik. kamu belajar kopi. Di IG Kak Odik, silakan follow. Masih lagi. Ada sejarah, ada histori yang memang menjadi proses orang Bang Robi itu memulai usaha kopi dan sampai hari ini ya kita tahu lah ya kalau di anak-anak Morenin itu tahu persis sudah sampai mana WDKP hari ini perkembangannya dan cukup alhamdulillah ya dia cukup pesat dan bisa memang menjadi apa ya tolok ukur kawan-kawan hari ini dalam merintis usaha-usaha. Ini bisa jadi contoh lah, jadi bagi kawan-kawan yang lain. Selanjutnya Bi, mungkin ada cerita juga Bi barangkali selain perjalanan Robi itu, ini kita flashback dulu ya Bi. Kakak juga pernah dengar Robi kayak pernah fokus di dunia musik gitu kan? Apakah itu memang linear itu kan tidak linear maksudnya, tapi kayaknya saling mempengaruhi ya. Mungkin lebih ke circle. Jadi bagaimana musik itu menjadi pemicu Robi? Mungkin informasi atau apa yang didapat lewat musik tadi, oh ternyata kesini barangkali menurut nyambungnya tadi dan katanya pernah punya studio juga ya Bi ya, sempat juga ya punya studio musik. Kita flashback dulu lah mungkin yang cerita tentang musik Robi dulu gimana gitu. Kalau studio sih enggak ada sih Kak. Kalau studio enggak ada, cuman aku dulu melengkapi alat-alat musik memang kan itu hampir buat studio, sudah lengkap itu alat dulu. Tapi karena ada beberapa kendala lah, jadi tidak jadi bikin studio. Jadi alat aku dulu tuh istilahnya tuh disupportkan untuk budak-budak alat musik. Teman-teman ya teman-teman kalau memang pengen ada latihan ataupun event ataupun pengen bikin acara dan lain-lain. Pernah dulu di gedung kesenian kan? Iya. Nah, itu pernah tuh pakai alat-alat kita juga dulu di situ. Dulu itu sebelum kopi malah jauh sebelum kopi ya. Sebelum kopi itu tahun 2000 jauh ya. Mungkin tahun 2000 aku masih sekolah lah, tahun 2009 2010 ya. Itu masih zaman-zaman Robi jadi artis band. Band. Ya, masih sampai musik-musik. Kalau dulu kan belum terlalu banyak kawan-kawan bawa populerkan genre-genre reggae. Dan mereka mulai.
Udah main Ya, reggae. dulu Kan, El, reggae. reggae identik dengan kopi. Ini mesti punya irisan gitu. Beriring. Hitam Itu tuh udah lama ya. Iya udah lama. Udah lama. Berapa kali pernah nengok? Iya. bahkan Ayo, dari acara-acara. SMP lah. SMP tahun-tahtahun SMP. 2006. Malah di 2005, musik 2006. itu dia kolaborasi sama adiknya. Oke, adikmu pemusik juga ya, Bi? Ya. Kalau di WD itu yang drummer tuh, Coffee Morning. Drummer. Iya, iya. Drummer Coffee Morning. Siapa namanya? Romi. Si Romi, Aero. Itu lah jauh juga kan kalau perkembangan musiknya si Romi. Iya, iya. Nah, itu. Dari musik tadi Kak, kata Kak Alvin tadi, ada beberapa pengaruh lah. Nah, Iya. Iya. Betul. Pertama relasi. lagi-lagi. Relasi dari musik tadi kan. Dari kita akrab sama teman-teman dulu di bidang musik. Sampai sekarang mereka masih tetap dukung aku. Walaupun aku pindah ke kopi, tapi mereka masih tetap dukung dan bisa bisa dikolaborasikan antara kopi dengan musik. Tetap beriringan nggak? Tetap beriringan. Boleh lah ya bikin. Karena kafe nggak bisa pisah dengan musik, nggak bisa pisah dengan kopi, El. Oh iya. Ya kan, El? Kopi men. Iya, El. Ya promosi nih, nggak apa-apa. WD malam minggu live musik, musik malam minggu sama minggu malam Senin. minggu malam. Sekarang malam minggu sama minggu malam Senin. Dan lagi-lagi itu relasi yang sudah dibangun dan Yang sudah dibangun dulu gitu kan. Dari 15 zaman atau sekolah. berapa tahun ya. Dari zaman sekolah itu Sampai saat ini. sudah merintis relasi itu tadi. Jadi Dan yakin aku, El, itu ada pasang surut dan ada pasti cerita sedihnya Oh. dan pasti ada. Tanjakan itu banyak pasti. Aduh, aku tahu lah, Bi. Kalau persoalan itu tuh susah, Susah. senang, suka, duka, Tenggelam naik, tenggelam itu banyak. pasang surut. Meskipun bukan begitu saja kak. Goresan-goresan antar sekawan pun pasti ada. Ya. Gesekan, ya Gesekan. seperti itu pasti ada. Tapi itu terlihat dari WD-nya saat ini itu perkembangan WD sangat pesat. Ya. Kalau memang terjadi goresan-goresan itu hal biasa. Dinamika. Perkembangan pendewasaan diri. Iya. Nah itu kan dia karena sudah kebal lah. sudah kebal. Sudah kebal gitu. Boleh lah tapi diceritakan Di-share sedikit. lah, Oh, Bi. di-share. Tapi Maksudnya- bukan mau cerita sedih ya, tapi itu Bukan. menjadi wilayah kita berbagi bagaimana seorang Robi itu bisa mengatasi barangkali ya, mengatasi sehingga itu bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa tidak ada hal yang mustahil Iya betul. dan semua harus dilalui seperti itu kan. Ini dari mana dulu ini? Bebas. Dari musik Bebas atau dari pertama sekali bikin kafe atau gimana nih? orang sudah dari di kopi aja bang. Kopi aja Langsung ya. di langsung Kopi di WD. ya. Oke, kalau untuk musik aku banyak lupa lah. Ya. Karena Terlalu jauh ya. terlalu jauh berapa tahun yang lalu lah. Umurnya sudah 32 Kak. Belum tua tua benar. Iya. Sebenarnya sih. Iya. Nah, jadi dari awal itu tahun 2015 Ya, aku betul. bikin Anugerah Cafe Asih. Dari Dari Anugerah Cafe itu cuma bertahan 1 tahun Kak. 1 tahun. Nah, karena ada beberapa kendala, terutama itu ini bukan aku mengkritik atau apapun itu tentang ya, yang terjadi di Muara Enim itu akibat dari debu batu bara. Dulunya kan masih masih banyak yang lewat jalannya. Iya, di jalan lintas. Jadi karena kan dekatnya nggak antara kafe dengan itu lintas. dengan jalan lintas. Ya, ya. Jadi itu kendala. Yang pertama anak-anak ya males lah untuk nongkrong tempat aku karena banyak debu dan lain-lain. Jadi itu cuma bertahan 1 tahun aku tutup. Ya. Dari 1 tahun aku tutup itu sudah kebal tuh mental tuh. Dalam artian kebal mental ini sudah nahan. Kemudian stop di situ. Aku pindah ke bisnis air. Oh sempat stop dulu nih kopi. Kopinya stop. Galonan. Nah, lagi-lagi ini ada kesinambungan antara air dengan kopi. Iya, Nanti iya, kita ini ulik ya. Jadi aku pernah ikut yang namanya mesin kangen water. Skin kangen water. Ya, kangen water. Itu dari tahun 2016 sampai aku masih buka. Sekarang masih, tapi cuma untuk konsumsi sendiri. Nggak lagi bisnis ke situ. Masih untuk konsumsi sendiri. Jadi dari tahun 2016 itu aku pernah ke ini, istilahnya tuh ke jalan studi kemana-mana itu karena biayanya gratis Kak.
ke Bogor, ke Jogja. Oke. Jalan-jalan itu dibiayain oleh dari perusahaan dengan water, karena aku termasuk pioner juga dari dokter-dokter, termasuk dokter-dokter Tri Indriani, dokter Nopi, Oke. dan lain-lain. Jadi pergaulannya ke dokter dulu. Itu relasinya sudah kuat itu Kak. Itu. Iya. Jadi yang dibahas itu pH air. Nah ini yang bersangkutan dengan kopi. pH air, alkali. Nah itu. Jadi ilmu itu masih tetap disimpan dan diserap, ya kan? Sampai akhirnya aku stop dari bisnis air itu, jadi minum konsumsi sendiri. Tahun 2018 aku bikin gerobakan pisang. Oh ya. Gerobak pisang. Di Gerobak bener ya? gerobak pisang. Itu bahkan ada itu di arsipnya IG-nya WD tahun 2018 aku bikin gerobak pisang. Namanya dulu pisangku ME. Pisangku ME. Iya. Iya, pisang muara ini itu tahun 2018. Kemudian aku pindah ke jajanan bud yang sebelah-sebelahan. Itu tahun 2019. Oke. 2019. Kemudian tahun 2020 baru bikin WD. Diawali di tahun 2020. 2020 zaman Covid. Ya. PD kamu bi. PD Kak. Covid El. Ya. Zaman Covid. Kondisi seperti itu kamu. Kondisi Kita kan seperti mengalami kondisi Iya. Covid itu bagaimana kita tidak bisa ngapa-ngapain dan Ajar Robi aja. memulai itu di tengah-tengah Covid. Di tengah-tengah Ajar Covid. aja tuh. Karena ikhtiar lah. Iya. Menurut aku kalau rezeki itu pasti kan. Iya. Tidak ada yang ngalangnya selama kita berusaha yang benar ya sudah. Yakin bukalah. Begitu tahun 2020 itu buka WD. Itu WD dulu belum kopi. Karena menurut aku tahun 2020 itu dulu ada namanya kopi Taim ya. Kopi Taim. Kopi Taim itu. Kopi Enjoy Kopi kerabat Enjoy juga kopi. tuh. Bang Taim, teman kita Bang Taim di Pagar Alam. Iya. Mantap. Itu pertama sekali pertama sekali mencetus kopi tahun 2000 berapa? 2017 kalau tidak salah Bang Taim, koreksi kalau salah. Di Tanah Abang. Di Tanah Abang pertama sekali Kak. Iya Kak. Dekat rumah kan? Enggak, itu yang kedua. Oh yang kedua. ya? Kedua dekat rumah, Iya, depan iya, rumah depan kan. rumah, iya. Di ruko tuh. Jadi tuh mulai ketertarikan kopi itu Kak. Oke. Ada di diri aku. Mana kalau aku mengulik kopi lagi dari ilmu-ilmu yang sudah didapat sebelumnya, kemudian dari ilmu airnya dan lain-lain itu aku gabung Kak semua Kak. Terutama untuk buka tempat kopi itu dari relasi yang sudah aku temui, itu aku ajak teman-teman. Memang sakit pedihnya lah. Nah ini balik ke tema ini kan. Pasti ada loh. Ya. Mulailah itu di share juga Bang. Karena itu tadi ya aku lebih ke kesimpulan begitu kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena kalau untuk diceritakan panjang persaingan dan lain-lain. Berhari-hari mungkin. Setiap hari Pasti. setiap hari. Karena kalau aku bercerita tentang permasalahan kendala ini pasti menyangkut seseorang kan. Iya. Jadi yang ini sudahlah Selesai. yang sudah selesai. Sampai sekarang sudah selesai alhamdulillah. Jadi dari pertama sekali itu dari wabah Covid menyerang itu Kejar-kejaran ya. fighter ya berapa kali timpa modal turun angkat lagi sampai itu keuntungan belum. Jadi begitu kita buka itu belum ada yang namanya keuntungan Kak. Betul. Yang adanya perkembangan dan menutupi modal-modal yang sudah kembali. Gali lubang tutup lubang gitu. Itu ngutang beda. Jangan ngutang gitu, itu ngutang gitu. Jangan tegang lah Bang. Ya. Masuk memang deh. Bebas Jadi lah Bang. memang El dari air sampai ke kopi, Robi benar-benar mementingkan kualitas. Karena itu bagian dari cara kita melayani konsumen. Nah ini pelajaran penting bagi kita semua, bagi kawan-kawan semua. Ketika kualitas itu menjadi utama, insya Allah Iya tetap. rezeki akan datang. Karena orang merasakan, oh ini enak, ini nikmat gitu ya. Dan akhirnya memang menjadi rezeki gitu. Iya. Ya dari situ. Karena pasti setiap usaha itu pasti ada kendala. Pasti ada sedih pahitnya, Wadah. pasti ada badainya. Tapi boleh lah ya, mungkin kita pengen tahu sedikit lah Bang.
badainya tadi itu. Cerita apa sih Bang Robi nih yang lebih dalam perjalanan WD ini sendiri yang memang bisa kita katakan itu wow sedih banget gitu kan. Tapi nggak pakai double banget ya. Satu aja banget aja ya. Jadi dari persaingan bisnis, Oh ya. Nah, itu. persaingan bisnis, adanya kopi, adanya tempat kafe yang buka lagi, itu berefek, sebenarnya berefek. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita merubah pasar, Oke. kayak gitu. Iya, iya. Jadi WD itu sudah berapa kali berubah tema, Oke. dari yang awalnya cuman sekedar kedai yang itu jual mie biasa, Ya. minum-minuman yang non kopi, itu berubah kembali berubah pasar menjadi kopi. Setelah minatnya sedikit, ada persaingan bisnis yang baru buka, ya kan, berubah ke kopi, kita promosi lagi, kembali lagi. Kemudian dari promosi kopi, ya kan, sudah banyak kedai kopi tuh, mulai sudah banyak berjamur kedai kopi. Nah ini bikin roastery. Oke. Biar apa tuh? Ya biar itu tadi, ya kan. Ya. Tema pasarnya kembali ke Kembali. penjualan yang pembaruan, dalam artian ini Kak, dalam artian tuh merubah pasar. Merubah pasar. Nah, karena kalau kita tetap di penjualan kopi tanpa adanya penjualan roast bean atau green bean, roast bean ya, roast bean, roastery, ya kemungkinan kita masih tetap seperti itu. Itu strategi market. Strategi market lah, ya kan. Dan kendala pasti banyak. Ya alhamdulillah banyak kendala. Tetap dijalani. Tapi yang menariknya gini, Pak. Tadi ada beberapa poin yang memang ketika kedai-kedai kopi sudah menjamur, terutama dari lokal, itu otomatis kan lagi-lagi tuntutan kita ini untuk berpikir kembali bagaimana untuk bukan merubah pasar ya, tapi memperbanyak pasar. Oke. Ketika itu rame, Robi punya kesempatan berpikir secara jernih, roastery tadi. Peluang baru. Peluang baru, karena apa Bang? Karena untuk di tingkat Muara ini, untuk kawan-kawan roastery belum ada. Bisa dikatakan kayak gitu. Belum ada. Dan memang belum ada Bang. Oh iya. Banyak kawan-kawan ngambil ke WD. Ya? Alhamdulillah Nah, untuk sekarang iya. ini ada beberapa yang kawan-kawan kedai kopi ngambil, termasuklah ada yang namanya di Tungkal itu dialektika. Oh, sudah berubah itu Bang. Beranda Lagi- kopi. Oh beranda ya? Beranda kopi. Sorry. Sudah beranak ya Bang. Ay kawan Indo ngomong dari tadi Indo. Briefing dulu dari sebenarnya. Ya apa-apa. Dan Tidak apa-apa ya? nggak tersinggung saja. Tersinggung ya, iyalah. Dialektika udah jadi band. Iyo, Dialeksia, band akustik, dialeksia, ya. Dulu ada juga kawan aku dialog namanya. Oh dialektika. Oh, lo beranak lagi tuh Bang. Nah itu, alhamdulillah di situ Kak. Karena menurut aku dulu kan sebelum bisnis roastery di roast bean, itu aku mikir karena itu ada dua ini Kak, dua pasar. Yang pertama pasar komersil. Pasar komersil itu memang sudah dulu ada kayak kopi B, Ya. kopi A yang di pasar-pasar. Itu kan sudah banyak menjamur, kopi bubuk lah, kopi bubuk yang dibubuk, disangrai, hitam, dicampur gula, kopi tradisional itu kan sudah banyak. Dan peluang kedua itu memang bikin kopi premium kopi. Iya. Iya. Karena pasarnya beda Kak. Nah, karena kalau kayak WD itu pasarnya bukan ke warung-warung kayak kopi B, kopi A. Dia pasarnya memang ke anak-anak kedai-kedai kopi. Kedai kopi, pusat oleh-oleh dan lain-lain. Karena Iya, kopinya iya, kan iya. kita benar-benar kopi premium dan kualitas. Dijaga benar. Benar dijaga, harus petik merah dan lain-lain kayak gitu Kak. Jadi sempat ambigu, bimbang, mau bisnis mana nih? Bisnis ke komersil atau ke bisnis ke premiumnya, kayak gitu. Yang akhirnya aku pilih ke premium, Oh iya. premium coffee. Premium kopi. Ya, di Muara Enim ini bisa dikatakan kalau untuk premium kopi itu termasuk belum ada lah. Iya. Mungkin setahu aku belum ada yang jual kayak itu premium coffee. Kalau untuk
fokus di premium kopi kayak gitu kan. Iya, Fokus di premium kopi. Karena aku takut nih. Iya, iya, iya. Agak mungkin ada pendahulu aku Iya. tuh. Kalau di Tanjung sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada dulu di Duta Cafe. Duta. Duta Cafe. Punya Kak John. Kak John, halo. Iya, tapi kan Bi itu kan artinya kan ada rintisan awal bagaimana Robi membuat relasi sehingga hulu dan hilir itu terhubung gitu ya. Otomatis kan saya yakin Robi pasti pakai premium lokal dan itu Semende. Benar. Ya, Tuh, kan? benar. Semende. Ya. Dipakai semende. Bagaimana Bi bisa sampai ke Semende sehingga itu menjadi apa namanya komoditi katakanlah atau kopinya itu bisa sampai ke WD secara proses itu. Nah, itu lagi. Dan itu butuh modal pasti. Wih, Pasti, ya. pasti. Wow. Nah, jadi itu untuk bikin premium coffee itu tidak mudah, Kak. Tidak mudah kayak kita bikin kopi komersil. Ya. Mungkin kalau kopi komersil kita datang ke daerah Semende, kemudian kita ngepul kopi dimanapun itu, kita bawa pulang, kita roasting langsung sudah jadi. Tapi kalau untuk premium kopi itu kita butuh nginep dulu, minimal berbulan-bulan di Semende. Serius? Iya, benar. Serius? Buat kita apa? Itu tadi buat perkenalan sama petani. Apa memang prosesnya benar? Iya, iya. Tentunya kita harus mengilmui dulu tentang pasca panennya, Kak. Observasinya itu memang Iya benar. jauh. Memang agak repot. Kalau Dan kita itu- cuma nunggu tidak bisa. Iya. Gitu. Dan ada bisa ini juga ada penanaman modal. Dalam artian menanaman modal dari satu petani tadi itu. Invest. Ya invest Oh. untuk kita bayar, ya kan? Untuk dia modal beli petik merah. Ya. Kadang kan petani tidak ada modal untuk beli petik merah. Kalau sudah kehabisan dari kebun, Kak, mau tak mau dia harus ngambil kopi ke lain. Berapa? Kalau Ada. sekarang udah mahal loh. Banyak duit kopi. Banyak. Kalau sekarang udah mahal. Kalau banyak itu masih bingit. bukan masalah banyak duitnya. Ya. Banyak relasi lah. Jadi dari situ. Todong. Pinjam 100 dong. Jadi dari sana, Kak, kita harus banyak repot memang. Harus harus datang ke tempatnya, harus perkenalan dengan taninya, harus perkenalan dengan processingnya dan lain-lain. Itu harus tahu kita. Karena kalau misalkan kita gagal di situ, ya otomatis yang kita dapat kopi cuma nerima-nerima sampai kopi begitu dibuka, pucuknya bagus nih, Bawahnya bawahnya hancur. rusak. Quaker, begitu di roasting Quaker, karena mesin kita kan mesin specialty tuh. Nah, lagi-lagi beda tuh, mesin komersial sama specialty beda, harganya tuh punya beda, Kak. Jadi dia tuh untuk observasi baik butuh ke waktu Dan biaya. itu sekitar 1 mingguan lebih. Ya. Benar. Mungkin bisa sampai 1 bulan. 1 bulanan di atas itu begadang dulu. Karena itu Iya. tadi karena yang bakal kita jual ini memang produk lokal yang premium. Premium. tadi. Biar ketika datang lah ya barangkali ya kawan luar tadi ketika pengen datang gimana nih ada produk-produk premiumnya kopi Benar. lokal kayak gitu kan. Oh ternyata ada di sini. Nah tapi itu tadi prosesnya yang panjang ini. Ya benar. Nah dari proses itu kan terbentuk nih. Proses tidak bakal mengkhianati hasilnya. Tapi gini, Bi. Karena ya kami tahulah ya, itu kan membutuhkan biaya besar. Bagaimana Robi bisa meyakinkan? Robi sudah punya istri ya, bisa dan meyakinkan katakanlah keluarga gitu ya. Karena nginvest ini tidak main-main Ya main-main. Iya. ya kan, apalagi sekarang sudah punya gedung sendiri dan dengan perlengkapan-perlengkapan yang kita pikir pasti berbiaya yang mahal ya, dan itu benar-benar worth it dan disiapkan dengan benar gitu. Bagaimana Bi bisa meyakinkan keluarga gitu bahwa ya kita yakini ini harus kita jalani seperti itu. Alhamdulillah mereka yang dukung juga, Kak. Mendukung. Simple kan. Iya. Jadi selama itu memang benar-benar bukan sesuatu yang negatif, ya silakan. Silakan. Jadi ringan dia melangkahnya bang. Silakan, dan ada dukungan dari mereka. Ya otomatis kita semangat nih. Doa Iya. pastilah itu. Mereka doakan yang bagus, terutama untuk teman-teman kawan-kawan seluruh kan. Ya mungkin juga aku bisa dikatakan bisa usaha jalan kayak gini juga doa dari teman-teman juga. Doa dari Kak, mungkin begitu Kakak datang didoakan akunya, L datang juga mendoakan aku sehingga dijabah, Ya Mbak amin ya Allah. ya kan? Nah itu kan doa juga dari kalian juga. Kekuatan doa. Kekuatan doa. Karena kalau manusia ini cuma bisa bertindak, Kak.
Wah, nah. Manusia cuma ya kan, manusia cuma bisa bertindak. Adapun rezeki ya Allah kan. Masih ada ilmu. Nah, buat kawan-kawan manusia itu cuma bisa bertindak. Ya. Cuma Cuma bisa berusaha. bertindak, berusaha. Adapun yang ya makanya jangan kecewa lah. Yang kecewa ketika tamu nggak ada, sepi, cuma Terus. datang 2-3 orang, besoknya nggak ada, besoknya 1-2, terus jalan. Jalan. Yang penting kita bisa mengalokasikan yang namanya manajemen. Lagi Harus mengalokasikan manajemen. Nah, ini tidak bisa dipakai nih untuk memang untuk modal ya. Harus. Ya, nah itu kita, tapi itu bang, kalau aku ego manajemen belum tumbang, Manajemen perlu. rusak. karena Rusaknya itu nggak bisa pegang uang bang. Kau duduk sini, Buat. Be. Aku sini. Curhat sekarang. Kau duduk sini, aku duduk situ. Jadi aku yang nanya nih. Tapi betul lah, doa keluarga itu istimewa. Sama keluarga, sampai. teman-teman dan lain-lain. Aku bersyukur lah punya kawan-kawan yang bisa doakan kebaikan untuk aku. Aku bersyukur punya kawan-kawan yang dekat lah. Terutama untuk kawan-kawan di bidang kopi ataupun kawan-kawan yang lain. Dan akhirnya jadi tolak ukur nih buat kawan-kawan juga yang ada di Muara ini. Ketika bahan baku tidak ada, kawan-kawan larinya ke WD. Dan itu pasti. Karena terlalu naif ya kalau kita pesan di online kopi-kopi tersebut dari pihak luar, sedangkan lokalitas kita punya kayak gitu. Nah, tadi bincang-bincang sebelum kita mulai dan hari ini barangkali sedang ada hambatan menyoal pengiriman Benar. dari hulu Stok kopi. stok Kopi kopi. dari hulu. Apa itu yang menyebabkan itu? Nah itu lagi-lagi sebenarnya kurangnya edukasi lah ke hulu. Hulu. Jadi sekarang ini Kak, yang jadi kendala itu beans asalan Pelangi itu meroket naik. Wadah. Jadi petani-petani itu kalau memang pas mereka panen itu mereka nggak ambil pusing lah, daripada aku ngambil yang betik merah, ya kan? Tobis dia asalan juga harganya sama, udah naik, ya asalan sekarang. Nah inilah yang menghambat dari ke premium kopi tadi. Premium kopi sehingga yang paling banyak itu sekarang ini beans Pelangi, sehingga mengurangi kuantiti dari beans petik merah. Nah ini yang terjadi sekarang. Nah ini lagi kosong nih, ya kan? Ada sih, ada, tidak banyak tapi nah, itu bahkan sampai meroket lah. Untuk petik merah itu hampir sama dengan harganya. Nah ini kan ada jenis kopi nih namanya Arabica dengan Robusta nih. Ya kan Arabica memang lebih tinggi harganya dibanding Robusta, ya kan bisa sampai 2 kali lipat lah. Nah sekarang itu harganya itu hampir menyamai dengan Arabica, kopi Robusta itu, ya kan. Ini salah satu kendalanya itu ya tadi meroketnya harga kopi beans asalan untuk kuantiti tadi. Jadi pasarnya ke situ. Dimanapun itu kopi sudah naik semua tuh. Ya betul. Buat termahal itu kopi sekarang. Buat termahal kopi. Ampun itu. Ampun sekali bang. Iya. Oke tadi, ini termasuk kendala juga bagi WD kan. Iya. Ya. Nah tetapi ketika itu jadi kendala WD, berimpact dengan beberapa kedai. WD kosong, ini bakal mengalami kosongan juga bang. Bagi yang lain ya. Iya, bagi yang lain. Mungkin Ya Kak, kita ngobrolnya kopi gitu ya. Ya karena pemicunya Robi ini bikin WD itu dari kopi. Dari kopi. Gitu. Tapi kalau cerita tentang WD-nya sendiri, nggak apa-apa lah kita cerita pahit-pahitnya dulu. Bi. Pernah nggak ada pengunjung gitu kan, atau ada persoalan yang memang akhirnya membuat Robi kebingungan seperti itu? pernah. Itu pernah sampai 3 bulan nggak ada pengunjung. Jor, Panjang. serius Bi? 3 bulan nggak ada pengunjung dulu pernah. Sama sekali Bi? Iya sama sekali nggak ada pengunjung. Tapi masih tetap buka. Betul. Tetap buka. Jadi Nangis nggak kamu Bi? 3 bulan. Dan itu paling merenung nggak? Bayangkan itu airnya gimana, listriknya gimana, gitu kan, gaji karyawan gimana, Benar. gitu kan. Tapi tetap yakin lah. Tetap yakin. Di balik ini pasti ada kesuksesan nih nanti nih. Doa, tinggal doa. Betul. Jadi prinsip aku kayak gini Kak. Pelanggan banyak belanja. Pelanggan sedikit belanja. Ya, sama. Kalau nggak ada pelanggan ya sudah. Balance ya.
kerjanya gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya kopi kan bukan jualan Kopi saja. bukan jualan makanan basi gitu kan. Iya benar, Contoh. benar. Iya, iya. Kalau Nah kan- ini lagi ya Iya, benar. kalau kita jual nasi sehari nggak ada yang makan, Kita yang basi bang. Masih busuk ya. Benar. Iya. Agak lagi itu sebenarnya salah satu strategi juga buat penjualan yang dagang-dagang itu kalau bisa makanannya cepat saji atau Iya. fast food. Dibikin fast food yang bisa masuk ke dalam freezer dan lain-lain. Jangan sampai udah dimasak kayak penjualan yang kayak warteg dan lain-lain Iya. itu kan biasanya kan kalau memang nggak laku hari ini udah basi. Ini kalau bisa yang kita sajikan itu tuh memang benar-benar fast food yang bisa di di freezer, yang bahannya bisa awet kayak gitu. Nah itu pernah sampai 3 bulan 3 nggak, bulan bang. Nggak Banyak, ada bang. pengunjung. bisa dikatakan nggak ada pengunjung, ada 1-2 paling, habis itu kosong harinya gitu. Jadi tuh di sana itu pas ini nih, pas pergantian dari warung biasa ke kopi. Iya, iya, iya. Jadi dulu kan warung biasa tuh sekitar kurang lebih 1 tahun lah. Jajanan. Iya, kurang jajanan, Bakar-bakaran. angkringan, bakar-bakaran segala macam itu sudah banyak buka kan. Jadi mungkin impact ke kita lah, atau ada kesalahan dari aku lah, ya kan, kesalahan dari aku yang sehingga mungkin ujian dari aku lah dan lain-lain. Begitu begitu sepi, ini muter lagi otak. Ini gimana nih, biar rame lagi, biar promosi segala macam. Kebetulan ada temen nih pulang dari luar negeri, teman pulang dari luar negeri mengajak jual kopi lah, karena dia di situ juga barista dulu, Ya, barista di luar negeri, itu di Dubai dulu. Iya, iya. Begitu dia masuk ke pulang ke Indonesia, dia ngajak kerjasama buat bikin kopi kak. Ayo, Siapa? Adi, halo Di, Adi. Prawira, Di Dubai. Adi, Di Dubai. ya, Dubai Adi sekarang. begitu Adi pulang, ayo kak, ayo Kasih motivasi bareng. Gas. bareng sharing bareng gimana nih kak. Aku sedikit banyaknya Adi juga motivasi aku, kak jangan sampai pokoknya WD ini jadi center nantinya, dibilang kayak gitu. Di situ aku termotivasi buat kopi ke kopi, karena motivasi dia tuh dari kopi kan. Oke, bulan depan langsung kita ubah tema dari tema angkringan Jajanan. biasa, ya kan, angkringan biasa, jajanan biasa, kita ubah temanya ke kopi. Langsung itu butuh modal juga kan kak, Iya. ya langsung pindah ke kopi. Itu mohon maaf, itu banyak utang tuh, Oh pada waktu itu ya? benar, Waktu itu. per-peran, Berani. berani, Berani. mau tak mau harus. Paling blacklist. Tapi alhamdulillah enggak sampai Iya, iya, blacklist. iya. Karena yakin tadi doa, ya oke lah, siap lah, berani ndobrak kopi. Wah rame. Kebetulan sebelum bulan Ramadan juga tuh. Begitu masuk bulan Ramadan rame. Nando kan, Nando pernah datang Nando dengan kawan-kawan juga, lihat situasi di situ. Itu aku seneng dengan anak-anak kopi itu sih kak. Aku pernah manggung Solid, gitu. ya. Manggung megang bass. Kamu Sama, masih sama Besti. Nyanyi. Neng. Nah lagi dari situ kak, sebenarnya kembali lagi ke peran musik ya. Nah, itu kan pertalian. Nah, karena aku dari pertama sekali bikin angkringan itu sudah ada live musik, Oke. sudah ada modal sebenarnya modal terbesar itu live musik. Ya, Beli, ya. iya, bass, gitar, beli drum elektrik dan lain-lain Memicu orang untuk untuk memicu orang buat datang. Tapi jadi pelajaran juga selama bikin angkringan biasa itu, anak-anak pelanggan pada masuk segala macam, daya promosi gue. Aku manfaatin untuk promosi awal. Betul. Ya kan, untuk promosi awal, dan aku lihat tuh orang-orang yang impactnya besar kayak admin dan lain-lain itu aku rangkul. Ini berbagi tip loh, El. Ya benar, Iya, Enggak rugi kan, Bi? udah Iya, Aman lah. iya, harus sekali lagi berbagi. kalau rezeki ya Tuhan yang Allah yang ngatur. Iya. Ya, Lagi-lagi siapapun balik. itu. Ke relasi bang. Ya, jadi ada Luar orang-orang yang biasa penting, tadi. ada orang-orang yang penting. Bukan berarti kita memanfaatkan mereka, bukan, ya kan? Ya orang penting juga, kalau nggak ada manfaat bagi kita juga buat apa kan, kayak gitu. Jadi orang-orang yang penting, yang mereka itu memang support kita, yuk kita gandeng. Iya benar, kita gandeng. Ayo sini.
promosi dan lain-lain. Itulah El. Kalau kita banyak kawan El, Nah itu bang, nggak akan rugi El. karena yang bilang Bang Robi tadi, uang itu di belakang dari relasi. Benar. Iya. Relasi kuat, ini ikut yang belakang, Rezeki mengiringi ngiring. Betul. Dari satu kawan mengajak kawan baru. kawan baru. Betul toh? Selain petik merah juga petik hikmahnya El. Petik hikmah benar. Wow, just banget Bang Alvin, petik hikmah. Hikmahnya itu dalam gitu. Dalam. Tapi ada bang, selain itu Bang Robi juga pernah menjadi salah satu pelopor event kopi Di Morenin. di Morenin. Kapan itu? Itu waktu lomba kopi PCT. MC-nya keren ya. MC-nya keren itu. Mahal. Aku tuh Mahal promosi FC itu. Fisik. Ya. Betul kan bang? Oh, saya tahu. Benar. Jadi Ya, itu untuk memotivasi yang lain. juga. Motivasi yang lain. Lagi-lagi itu juga kan dukungan kawan juga. Tanpa kawan-kawan kopi juga mungkin eventnya tidak bisa jalan. Nah, tapi aku pernah jadi pertanyaan sebetulnya bang. Pertanyaan, aku kan terlibat juga nih di event kopi Battle PCT. Ide pertama ketemunya Bang Robi ini untuk event, ketemu di mana bang? Di jalan kah? Gagasan muncul. Di atas langit kah? Kan Di atas kepala kawan kah? Kok bisa gitu ya? pas jalan aku tuh. Oh Ketemu ini ide, pas jalan. Oh ini. Nah. Ayo Anda. jatuh nih. Iya. Ambil ya. Kalau itu sih Kak lebih kita ke ini nih. Baca strategi. Lagi-lagi baca strategi dan pendekatan kita dengan kawan-kawan lain. Kalau kita tidak ada pendekatan dengan kawan-kawan lain, terutama kawan itu adalah kita beludah duluan. Wah, Mana bisa kita bikin event ninja itu? Nah, betul. kemungkinan mungkin ada kawan-kawan itu dari salah satu ya kawan-kawan pegiat kopi di Morenin juga strateginya terlalu melabrak. Ya kayak gitu. Memaksakan harus seperti ini. Ya, menurut aku itu sih kalau benar sah saja lah. Dalam artian demi perkembangan kopi, tapi kan lagi-lagi untuk kita anak Morenin ini kan kita lebih membaca situasi pendekatan dan lain-lain. Nah, kebanyakan ya mungkin dari mindsetnya orang-orang Morenin kan beda lah. Beda dengan Datang saja. ya, cak itu nah kira-kira landuh pokoknya. Jadi begitu aku jalani pendekatan dengan anak, terutama berkesinambungan dengan roastery, karena mereka ngambil sama aku nih, ya kan, dan kita ada daya dekat juga dengan kawan-kawan. Ya bolehlah sesekali untuk bonusi kawan ini. Ya dari situ tadi kan kawan juga kan dekat dengan kita. Dan Strategi nih bilang ya Silaturahmi El ternyata. karena iya lah bang. menurut aku sih ya sebenarnya ide itu muncul bukan karena kita ada tujuan lain untuk kawan-kawan kayaknya, tapi membuka peluang lah dalam arti begitu kawan kita deket nih dengan kawan-kawan, ya kan kita rangkul, kita ngobrol dan lain-lain. Dari sana mereka tuh senang. Begitu mereka senang, cobalah Kak bikin event satu yang ngomong. Kak kita bikin event dua yang ngomong. Itu masih baca Kak. Iya. Karena kalau aku langsung melabrak event langsung, ini bahaya nih. Ada tantangan aku tersendiri nanti. Kalau sapi bahaya nih. Iya. Nggak jalan nih. Nah, jadi begitu lihat kawan-kawan ini dukung semua, Ngerespon. siap Kak. Gas. Yuk kita gas. Begitu kita gas, alhamdulillah. Tanpa ada konfirmasi dan lain-lain, rame anak-anak yang ikut. Walaupun panitianya sedikit. Iya. Terutama yang harus terlibat panitia tuh, ada kawan aku juga bikin apa tuh? Dialektika dulu. Ya dulu. Nah ya, salah satu jadi MC. salah satu kawan yang memang benar dukung di kopi, semangatnya kopi, yaitu dia. Iya. Beliau juga. Jadi Nando namanya, kakaknya Raja. Ya itu juga si Nando juga Aku terharu semangatnya, bang. semangatan beliau nih juga. Kamu keren rupanya. Wah lah, aku keren ternyata dipuji ya men. Biasa kan kita yang muji Bang Alvin keren. Jadi dari sana Kak, artinya kan bukan melulu apa yang keluar dari aku semua Kak, tapi ada juga peran dari kawan-kawan yang memang benar-benar sepemikiran dengan kita. Jadi kita bentuk dari pemikiran itu, kita bentuk nggak jadilah yang kayak ini sekarang. Tuh.
gitu. Ya semoga lah langgeng lah. Langgeng. Itu nggak tahu ke depannya kan. Lagi-lagi aku bilang kayak gini nggak tahu ke depannya kan. Iya. Tapi ya semoga lah. Insya Allah lah ke depannya kita jalani dengan santai dan juga tadi ya, terrealisasi tentang kopi. Terus ada Kopi. event, tunggu kita tarung tiga Tarung. Nah, kita, ini info ini bang. Tarung tiga tuh. Infonya ada tarung tiga. Ada tarung tiga tuh. Untuk event selanjutnya. 2 kali V60 itu lokal ya, El ya. Lokal, Bang. Ini barangkali mungkin jadi cita-cita bagi kawan-kawan di komunitas kopi lah ya. Benar. Ini mungkin nanti lebih besar mungkin ya. Iya. Ya itu aku Berharap pengen ke situ, harapannya ke situ. Yang memang benar-benar pun kalau memang seandainya ada dukungan dari Pemerintah ya. pemerintah setempat. dalam kutip ataupun dari perusahaan dan lain-lain, ya kita open, welcome sangat welcome nih, dan kita bakal jalani itu demi kemajuan kopi Muara Enim. Karena kayak gini kak, kalau kita terus memproduksi, menurut aku kan produksi nih untuk jual kopi, dan aku berurusan dengan orang hulu. Sedangkan orang hulu itu kan kita nggak tahu nih apakah mereka semangat dalam memproses Produksi, dan ya. produksinya, apakah enggak, ya kan? Kita tinggal ngiring Iya, orang betul. hulu, ikuti orang hulu lah istilahnya tuh. Karena kalau aku memang terus produksi kayak ini, menurut aku kapan lagi kita nak bangun yang humannya barista Oh. kayak gitu. Ya, ya. Karena kita dari bagian hilirisasi, dari roastery sampai ke barista, sampai ke penikmat, ya yang kita bangun kita fokuskan ke roastery, barista dan lain-lain. Sehingga begitu ada uang dari luar Kabupaten Muara Enim masuk ke kota Muara Enim, itu benar-benar mengakui bahwasanya Muara Enim memang kota kopi. Jadi kawan-kawan, Robi gini ya, El, ini usaha itu. Tapi di sisi lain ini ibadah. Betul. Kayaknya gitu. Aku nangkapnya seperti itu, El. Karena aku pikir Robi mau mengajak kawan-kawan ada nilai edukasi ya. Iya, Ya, ketika betul. edukasi itu nyampe kawan-kawan, dan itu menjadi amal ibadah. Ini sudut pandangku. Ya. Dan aku meyakini seperti itu, Bi. Kamu keren, Bi. Wow. Kalau dia cewek, Kamu pacaran kan? Ya? aku suka. Bi. Jadi itu lagi-lagi bismillah, atas izin Allah lah kak. Nah, kan, El. Tapi dari itu perlu Bang Alvin ketahui, Bang. Dari event ini sudah terbentuk satu kelompok yang namanya MEC, MEC, Muara Enim Coffee. Muara Enim Coffee, yang dimana itu isinya kawan-kawan penggiat kopi Semuanya. Ya. semuanya. Karena kita punya impian, punya harapan bahwa Muara Enim untuk berbicara kopi, dia tidak menjadi simbol saja seperti Tugu di Simpang Iya 3. benar. Dan tiang listrik di Jalan Ya. Palembang. Dan semoga itu memang terwujud betul. Alpin. Iya. Oke lah. Oke itu. Iya. Ya. Jadi itu tadi kak, tujuannya tadi terarah. Begitu orang-orang luar masuk ke kota Muara Enim, mereka tahu nih, begitu mereka masuk mendatangi coffee shop, itu mereka sudah ngobrolnya udah tentang kopi. Iya, Mereka begitu datang, oh memang bener Muara Enim, karena humannya itu sudah terbentuk. terbentuk. Nah, kayak gini kan bakal ada kompetensi, sertifikasi dan lain-lain, ya kan, untuk mendukung dan lain-lain itu, ya kemungkinan dimudahkan lah untuk ke depan, Ya, ya kan, karena kita di sini membangun human. Manusianya. Ya, kalau aku terlalu fokus dengan produksi, ya mungkin keuntungannya ke aku. Walaupun sedikit keuntungan untuk kawan yang punya menjual kopi untuk beli roast bean aku. Lagi-lagi balik ke aku keuntungannya. Artinya kan keuntungan pribadi. Nah, coba nih aku bikin keuntungan yang memang benar-benar sifatnya memang keuntungan untuk yang lain. Nah, itu tadi membangun human baristanya. Ya. Nah, kemungkinan kalau memang mereka semangat untuk jadi barista dan lain-lain, ya mungkin mereka bisa kerja di luar dan lain-lain. betul. Kayak gitu kak. Jadi benar, ya kan? Jangan sampai cita-cita tuh sebenarnya Muara ini jadi sentral kopi juga. Jangan sampai kita begitu ada tuan rumah nih, dari mana? Mohon maaf. Oh, dari Kintamani Bali. Oke. Dari mana nih? Oh, dari Gayo Aceh. Dari mana nih? Oh, dari Wah, Sumatera Utara. Coba nih, dari mana? Oh, dari Semendo tuh Muara Enim. Yang suatu saat bakal jadi pembicara di luar. ajib itu bang. Kayak gitu. Siapapun itu yang jadi aja. Temang Dian tuh nanti. Temang Dian. Kemudian belum pulang. Dan Tapi masih dihadir. gini ya, jadi memang lewat spiritnya kopi. Ya, Lewat spirit kopi sehingga itu bisa mengangkat nama Muara Enim gitu kan, memang berkaitan situ bang. berkaitan dengan Berkaitan semua. Karena satu pemikiran bicara kopi, ada musik,
musik ada kreativitas yang lain, dan itu saling mengikut. Iya. Dan itu, nah lagi-lagi kan akhirnya Muara Enim secara lokalitas banyak warnanya. Iya. Kalau dulu kan pernah nih pemuda-pemudi yang menyatakan di Muara Enim tidak ada tongkrongan, bingung mau nongkrong kemana. Banyak menjamurnya kawan-kawan kedai kopi, kawan-kawan musik, kawan-kawan katakanlah berbicara seni. Muara Enim tidak kebingungan lagi untuk mencari tempat nongkrong. Sudah banyak. Dan akhirnya betul, semakin banyak kedai kopi yang berdiri, itu semakin banyak warnanya tadi. Pemicunya kopi ya. Pemicunya kopi. Dari kopi, ada musik, Ada musik. dan ada yang lain-lain bisa masuk. Akhirnya betul, keterlibatan kerjasamanya jalan. Jalan semua ya, saling mengisi ya. Yang dipikirkan kawan-kawan Muara Enim. Benar. Gimana Kak Muara Enim ini bisa jadi kota sentral? Karena Ya, menurut aku sih Kak, kalau untuk pariwisata kita kan jauh-jauh tuh, Iya. Dekung dan lain-lain kan. Coba nih Muara Enim jadi senternya nih, apa nih yang diangkat nih? Memang bener. Jadi inspirasi tuh kayak Jepara tuh ini Jati. Jadi Kalongan batik. Pahatnya. iya. Jogja banyak. Banyak. Ya. Apapun Jogja itu, ya kan. Bandung ada juga karakter tersendiri mereka. Kenapa enggak untuk kabupaten? Iya, Sama tuh. Ini Jepara tuh kabupaten kan? Iya, Pekalongan kabupaten juga kan? Tapi dia penghasil batik. Ya, kenapa enggak Muara Enim ini Ada ciri kabupaten khas gitu ya. ciri khas yang itu mengangkat kopi, baik itu kopi tradisional ataupun kopi yang premium. Itu bisa digabung, Pak. Makanya kata aku tadi itu ya adalah beberapa ya yang harus dibahas nanti ke depannya. Terutama aku pengennya ada obrolan antara pemerintahan gitu dengan anak-anak pegiat kopi. Nggak usah di event, tapi ngobrol santai. Diskusi lah. Itu bisa merentas permasalahan. Benar. Gitu ya. Jadi dari aspirasinya anak-anak kopi, anak-anak komunitas dan lain-lain bisa tersampaikan. Oh ini ya tujuan mereka. Oh, merekanya pengennya ke sini. Iya. Bisa tersalurkan lagi ke depannya, Kak. Iya. Karena ini butuh nih pendekatan. Lagi-lagi ini kan pasti gak. Dalam artian pasti ya kita punya dianugerahi oleh Allah kebun kopi terbesar juga nih Semendo itu di Semendo, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anaknya semangat untuk menjadi baris ataupun pegiat kopi, Iya. ya kan? Ya mungkin lagi ke depannya bolehlah ngobras lah, ngobrol bareng lah, Iya. bareng-bareng bapak-bapak yang memang benar-benar ada di bidang itu, baik itu pariwisata, perkebunan ataupun pertanian ataupun apapun itu, di Sparekraf ya, Iya. dan lain-lain Bisa terlibat. dan ngobrol Ngobrol. langsung. Iya. Nggak perlu event nggak? Kumpul nih di gedung mana nih? Ngobrol lah ya. Ngobrol. Santai ya. Apa nih aspirasi kamu? Wah, sebenarnya ini sudah jalan nih Kak kalau di luar-luar. Oh gitu. Kalau di Jogja di mana-mana, makanya mereka sudah jalan. Makanya kopi mereka tuh masya Allah. Itu ini jadi rebutan loh Kak. Jadi aku tahun 2021 aku pernah ke Semendo. Begitu ada event pemerintahan di situ, aku datang ke sana beserta processing aku itu Pak Mulustan. Begitu aku datang ke situ, itu ada eksportir dari Bali, Kintamani, yang hadir ke situ. Itu ada orang tiga, itu ada di arsipnya WD, boleh diminta gitu, ya kan, untuk sekedar bukti, ada fotonya. Jadi begitu di situ, mereka itu istilahnya tuh pengen ngulik tanahnya Semendo. Jadi mereka itu pengen adanya lahan untuk menanam varietas Kintamani Bali di Semendo. Coba, saking kejadian rebutan tuh, ya kan? Bahkan orang-orang Aceh kayak kemarin ketemu sama anak buahnya Pak Surip. Pak Surip itu orang yang paling terkenal loh di kopi di Indonesia ini. Iya. Bahkan Starbucks dan lain-lain dia yang ngisi. Kemarin datang ke WD, itu namanya Bang Topan. Itu memperkenalkan juga varietas Gayo Aceh, Ateng Super dan lain-lain. Iya. Ke Pagar Alam itu mampir. Artinya di sini Semendo ini bukan main-main, potensinya kuat Kak. Nah, satu lagi, jangan sampai kita memunahkan yang namanya kawa gerudak, robusta gerudak Semendo yang asli kopi lokal dengan kawa padang tipika asli kopi lokal Arabica Semendo. Ini dua-dua ini
Kalau bisa jangan dihilangkan karena ini sudah langka. Kedua kawu varietas kawu ini yang asli Semende. Makanya kalau aku punya stok kawu Semende itu di WD itu di ruang roster itu ada keterangannya. Aku tulis di situ. Kawu Padang dengan kawu ini. Di situ. Kalau aku dapat kawu ini, mohon maaf, aku bakal jual tinggi. Karena untuk gengsinya kita. Kepentingan gengsinya kita. Karena kawu ini aku pede. Enak. Kawa Gerudak namanya. Mana sampai pacarnya apa nih? Mak, Pak, bingung. Tapi di situ istimewanya El, bagaimana Robi bisa oke ini usaha kopi dan itu dikembalikan lagi ke masyarakat, Ya benar. ya kan? Itu. Biar gengsi kita juga tinggi kak. Enak baru tahu kawa gerudak. Kau gerudak, robusta gerudak. Yang kecil-kecil kaba beli yang robusta itu kau gerudak itu. Ada lagi steak. Nah kalau steak ini ya banyak. Ya. Belah Mungkin murah. kalau pakai bahasa Indonesia mungkin agak paham ya. Kawa gerudak itu kan lokal yang namanya. Kau itu kan kopi. Iya. Gerudak itu nama varietasnya. Kalau ke nama tanamannya, jenis tanamannya. Kayak Aceh itu gayo. Ya. Oh, ya. Nah, Kita kayak di punya gerudak. nah kayak di Sumatera Utara itu ada sidikalang, Lah aku pernah pula ada karo. Dengar siapa? Dengar siapa? dengar umum itu ngomong ke kawa budak. Ada perlu ngomong ke kawa budak. Gerudak. Kawa budak tuh dijingok dari tekstur tumbuhan yang kecil, batang yang sedang, setelah ngasih ke buah banyak. Oh itu ya. Aku pernah dibilang orang ya itu namanya kawa budak. Oke. Karena ingat dari tekstur batang Batangnya. gitu. Itu biasanya steak itu. Steak ya. Steak. Karena aku bilang lagi, aku ngomong lagi kak, sebenarnya untuk kawu gerudak itu sudah langka. Kawa gerudak. Gerudak itu sudah langka. Wajar, Varietas kita baru lokal. tahu. Jadi kayak gini kak. Kalau steak itu steak sambung, biar dia cepat berbuah, biar penghasilannya banyak. Nah, sedangkan kawu gerudak ini dia memang dari tumbuhnya dari bibit. Nah, yang bibit ini nih biasanya ada per kecamatan itu memang di apa namanya itu? Kata kita tuh Steak. enggak, Jadi- dilestarikan. Oh, dasari. Oh, Dari budidaya. tahun dibudidayakan dari tahun-tahun belahan dulu, dari tahun ratusan tahun dulu pokoknya. Nah, itu ada ciri-cirinya Ge. Oke. Varietas Nanti itu buah ya. sabar-sabar. Ya, ada Gitu, ciri-cirinya tuh batangnya. Kalau yang cak ini ciri-ciri batangnya ini robusta. Kalau ciri-ciri batang ini arabica, Ya, itu oke. ada tuh. Ya, ya. Itu ada Bang ilmunya. Robi sekolah lagi. Datang. Bang. Ya, aku Dia sekolah dulu. lagi. Semoga baik. Itu ciri khas. Semoga Kopi baik ya. ada dari ini kan. Oh, habis sekolah kok perhatian dari. Perhatian. Ya, itu menariknya Widi, Bang. Ya. Dari 2025 dengan nama Anugerah Kopi 2015. 2015 dan akhirnya tutup 1 tahun, coba untuk geser ke wilayah Bisnis air, bisnis air. Di situ juga mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu. Dan akhirnya memulai lagi buka Kembali di lagi ke 2017 itu dagang lagi 2020 Buka Kopi. fokus kopi WD. WD. Dan akhirnya betul produk WD banyak yang mengenal. Ya, ya. Banyak yang mengenal. Dan selaku founder, Robi observasinya sudah jauh. Iya, iya. Langsung datang ke petani, langsung ikut serta terlibat proses penanaman dan panen. Wajar dia menguasai sedikit banyak wilayah kopi. Dan karena juga mungkin karena meyakini bahwa kopi adalah produk lokal yang sangat unggul ya. Yang Robi Betul. meyakini itu bisa membawa nama Muara ini. Betul. Nama Muara ini itu ke luar banget. Ya, ini bisa jadi sampel El. Ya sama kayak kawan-kawan barangkali juga ya, kawan-kawan musik ketika dia melakukan eksperimen dan eksperimennya itu bisa dibawa. Itu ada itu. Ada juga kawan-kawan kita yang lewat musik bisa memperkenalkan musik itu sudah sampai ke Amerika, sudah sampai ke Australia. Musik itu padahal musik noise gitu. Benar. Tapi bisa dinikmati sampai ke Australia, Oh, sampai ada tuh kananon. Kak Fikri itu. Itu namanya Fikri, ya. Fikri AMS. Dan itu keren ya, Morenim tidak kekurangan talenta, Morenim tidak kekurangan orang-orang cerdas, Morenim tidak kekurangan orang yang bisa membawa nama Morenim menjadi lebih baik. Gitu. Wah, pasti banyak lah, Bang. Jangan salah lu. Event-event di Palembang itu, event provinsi, itu yang juara kita Morenim. Rangga, si Rangga. Rangga, Rangga kopi juga. anaknya Mas Tok, Iya. Vespa.
Oh iya iya iya. Oh iya iya. Ikut BSL udah berapa kali? Mungkin lah di blacklist, sekarang nggak boleh lagi ikut dia. Saking nggak ada persaingan lagi. Coba Morinim mewakili lo. Morinim itu. Ayo lah. Dari saya tuh, Iya, buka mata lo. dan itu memang Iya. abang bilang tadi Pak. Abang bilang kualitas SDM yang ada di Morinim ini Tidak kekurangan. tidak Kita kekurangan. Tapi Benar. tinggal terkadang kita tidak mengetahui. Ayo Calvin, Iya iya. semangat Calvin. Semangat. Ya, tapi kita jangan menggantungkan dengan seseorang gitu Oh, ya. iya, jangan. Kita harus tetap berusaha lah. Bahaya, bahaya ini. Benar. Iya, sama kayak podcast ini ya. Iya. Ini timnya banyak podcast ini. Terus terang. Saya dan Elnando berdua gitu. Ngedit sendiri, syuting sendiri, cari Benar. narasumber sendiri. Benar, Kak. Iya, gitu. Terkadang kalau kita berharap dengan manusia, kecewa. kecewa. Berharap itu sama yang di atasnya. Iya. Tapi pasti akan banyak ya bukan kita ya, banyak kritik, banyak itu ya kita terima lah. Benar. Udah usah takut Benar, lah nggak usah gitu ya. takut. Tapi Aja, kita jalan gitu. Yang penting kritik ada solusi. Ya, Nah, ada solusi. Kalau kritik nggak ada solusi, itu namanya celaan. Celaan, Itu bahaya. dibuang itu. Kan berantem. Nah, Iya, berbalas. iya, kegucuan. Ya sama Kak. Sebenarnya pas buka WD itu Kak, banyak yang kritik. Tapi yang aku ambil itu kritik dan saran. Iya, Kalau yang kritik cuman mencela, ya lewat. kita udah kebal lah yang kayak gitu kan. Iya. Sudah kebal ya kalau yang kayak gitu. Cuman kalau itu kritik dan saran kritik, kemudian ada saran di situ, artinya ini kan membangun. Membangun. Baik dia itu mencelanya lewat teman-teman yang lain, balik dia mengkritik itu lewat teman-teman yang lain, dan apapun itu sampai ke kita baca dulu nih. Ada nggak saran dari dia? Sarannya kayak gini, kayak kita ambil ini ilmu. Iya, ilmu. Terlepas dia nggak ada kita di situ, dia bilang dengan kawan-kawan yang lain atau itu, ya tersampaikan ke kita yang namanya kritik dan saran, ambil Kak. Ya. Tapi kalau nggak ada Sarah. saran, cuma sekedar mengkritik, mencela dan lain-lain, waduh, mohon maaf dulu kata kita, ya nggak apa-apa lah, terserah itu. Ya, Yang penting kita fokus. itu namanya. Kalau orang itu bilang bacot, Yang penting itu Ya. kita fokus lah. lo banyak bacot, nggak ada bukti, nggak ada sarannya gitu. Lewat. Lewat aja lo. Yang penting lah, fokus lah. Fokus Ya kalau kita terlalu mendengarkan celaan-celaan itu nanti tidak Betul. fokus, ujung-ujungnya aduh stop, Pecah istirahat, konsentrasi. mental Ya. down. Down. Sudah banyak yang kayak gitu. banyak. Ya. Banyak. Cuman ya kita jalan lah. Ya. Makanya aku jarang keluar dan lain-lain Kak. Aku cuma sekedar mendengar kritik dan saran. Ya. Begitu kritik saran itu sampai ke aku lakukan apapun itu. Ya. Selama itu membangun, aku lakukan apapun itu. Mengkoreksi kopi, mengkoreksi minuman, harga dan lain-lain. Yuk, silakan. Oke. Yang penting ada saran Ada di saran. sini. Salah satu contoh misal, ya kan, roastingan di WD itu terlalu, Kental. bukan terlalu Dark. medium, Medium. ya kan. Hmm. Harusnya dia tuh harus lebih pekat lagi ini nih, karena pasaran kita di Muara Enim ini banyak yang pekat misalnya. Ikuti, Itu ikuti. itu ikuti. Asal pasarannya menang, benar loh. Iya, iya. Iya. Nah, memang seperti itu ikuti, jadi masalah. Tapi kalau dia cuma sekedar mencela, nggak enak ini apa dia, Nggak ada ya solusi. sudah, nggak ada solusi, ya sudah, lewat Kak. Itu prinsip bisnis kawan-kawan. Ternyata ya ketika ada kritik, ada saran dan itu ada solusi ya kita terima. Terima. Apapun itu. Apapun itu dan jadi kita menjadikan itu sebagai koreksi bagi kita sendiri untuk meningkatkan Benar. mutu gitu. Benar. Tapi ketika itu hanya kritik, monggo lewat. Pulang aja. Apalah, silakan lewat. Mungkin itu seninya lah. Dan itu mungkin bagian dari prinsip ketika kita mencoba memulai suatu usaha atau kita sedang melakukan usaha gitu. Ya. Tidak apa-apa gitu. Tapi memang harus apa ya? El? Kuat. Kuat. Mentalnya harus Mental. kuat. Iya, Mental telinga, mental hati hati, Hati, telinga, Telinga. mata. mata. Seluruh indera keenam itu harus keluar semua. keluar. Sisip dikit nangis Kak. Oh iya. Ya. Kalau nggak kuat, Nggak kuat. emosi. Emosi. Emosi dan lain. Iya. Kontrol itu penting. Bang. Terutama fase itu kan, El. Nggak lagi bang. Oh, udah lewat. Nah, gua kan jadi entertainment sekarang. Oh, entertain. Robi, keren, El. Oke itu kawan-kawan bincang kita sama Bang Robi dan kilas mengenai WD itu sendiri. Dan di bincang-bincang itu kan banyak tips, banyak edukasi dan banyak bentuk tawaran bagi kita nih. Yang terutama kawan-kawan yang mempunyai kedai kopi yang kita katakanlah bisnis di situ. Dan pada malam ini memang banyak sekali
tips-tips yang dikeluarkan dari Bang Robi. Yang pertama, doa. Sama sekali itu. Yang kedua, silaturahmi. Relasi harus dibentuk karena uang bakal ikut sendirinya. Betul toh? Begitu. Tanpa relasi, uang nggak datang, men. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang ketiga, pantang menyerah. Oke lah, Bang Robi mungkin bisa lah bagi-bagi motivasi semangat dulu buat kawan-kawan yang ada di Muara ini, men. Sebelum diakhiri. Terutama kawan-kawan kedai kopi. Benar. Banyak yang bilang kalau aku ini wajar. Katanya memang udah punya modal sendiri. Ada yang gitu. Wajar. Memang punya duit, modal dan lain-lain. Ya. Itu salah itu. Salah, Bi. Salah. Itu aku bikin tuh di IG. Sedikit buka dulu ya. Oke, di situ aku ngomong di postingan awal-awal di sini. Kita aku bilang di situ, ini adalah wajah pertama kami. Warung Sadonyo, Nando tahu. Ya. Ini adalah wajah pertama kami. Namun sekarang sudah tidak seperti ini. Banyak sudut dan sisi yang sudah kami ubah. Memang bertujuan untuk kenyamanan pelanggan. Memang utamanya, ya kan. Namun hal ini paling berkesan adalah semua karena kami berdiri dengan seadanya dan apa adanya. Dan kami juga bukan siapa-siapa. Artinya di sini bukan wong yang punya modal besar, tapi punya, seandainya kalian punya keberanian, motivasi besar dan keberanian yang besar, ya apapun itu, termasuk apa pinjam uang dan lain-lain, asal kalian bisa membalikan sesanggup kalian, beguyur deh, lakukanlah. Sekali lagi, aku bukan modal yang besar di situ, nggak ada keberanian besar ya, ternyata. karena WD dulu, mohon maaf, ya, sejarah dari aku juga jual gerobakan dan lain-lain. Orangnya Di depan stasiun itu ada buktinya tuh. Waduh. Dan itu proses panjang. Proses panjang, ya. Dan air mata gitu ya. Dan lain-lain. Ya. Pengaruh. Jadi itu dari kawan-kawan tips dari Bang Robi, ketika kau punya mimpi, kejarlah. Jangan pernah kau tidur lagi, gitu kan? Kau harus bangun, kejar mimpimu. Apapun yang menghadang, gas. Kalau mau mimpi, tidur lagi. Kalau mau mimpi lagi, tidur lagi. Oke, Bang Robi. Siap. Kami ucapkan terima kasih banyak karena telah menginspirasi pada malam hari ini di Beranda Ngobrol. Semoga WD semakin sukses dan semakin berkembang. Amin. Apapun yang diharapkan dari WD, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Mohon maaf kalau banyak kesalahan nih, ya kan? Sebagai manusia boleh dikoreksi, dan aku mohon maaf ke kalian semua kalau memang ada kesalahan dan ucapan-ucapan mungkin menyinggung, terutama buat Kak Alvin dan juga Nando dan kawan-kawan lain di situ. Aku meminta maaf, ya kan? Terima kasih buat semuanya yang sudah dukung. Khusus Beranda Ngobrol dong. Siap. Dan juga khusus Beranda Ngobrol. Ngobrol di sini nih, asik nih. Doain Bi sukses di Beranda Amin Ngobrol. ya Allah, semoga Beranda Ngobrol sukses. Iya, cek lah. Makin jaya lah. Makin jaya. Yang penting, just. Langsung kita ya. Kita sih. Siap. Oke, kami ucapkan terima kasih juga kepada Gending dan Beranda Kopi yang karena telah memfasilitasi kita sampai ke episode ke-7 ini. Ke-7 ya? Iya, sampai ke-7. Oke, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.